Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Ini adalah video part kedua perjalananku naik motor BMW R1200 GS dari Jakarta menuju ke Lampung. Buat teman-teman yang belum nonton video part satunya, aku sarankan untuk ditonton dulu karena di video part 1 kemarin kita sudah membahas detail tentang motor ini dan juga kita sudah memulai perjalanannya dari Jakarta menuju ke Pelabuhan Merak. Buat teman-teman yang sudah nonton video part satunya, silahkan lanjutkan nonton video part kedua ini. Selamat menonton. Alam Sutra. Ini kita lurus ya. Oh kalau lurus, lurus boleh terus ya. Oke. Sudah lama tidak ke Alam Sutra. Jadi ini kita benar-benar lurus terus sampai nanti ketemu flyover. Motor ini tuh sebenarnya sudah tidak perlu kopling lagi untuk ngoper kalau udah jalan ya. Jadi kalau kita ngoper giginya tanpa kopling itu bisa banget, tapi agak ada suara beletak gitu. Jadi kasihan ya, aku tetap pakai kopling ngopernya, mau naik ataupun turun tetap pakai kopling semua karena kasihan suaranya beletak gitu. Walaupun bisa dan boleh banget oper gigi tuh nggak pakai kopling, tapi aku kasihan aja karena aku tipe orang yang nggak tahu kenapa ya sama kendaraan tuh apik gitu loh. Jadi kayak ada rasa kasihan gitu kalau denger suara yang kasar-kasar dari kendaraan gitu. Nah ini aja nih jalan cuma 80, aku udah gigi 6. Padahal harusnya gigi 3 gigi 4 tuh cukup banget. Tapi ya gitu, kayak tadi aku bilang, aku tuh ini banget sama motor, kayak nggak mau kasar gitu. Nah ini kita lurus terus. Ayo hijau. Yes, itu lampu merah lama tuh biasanya tuh. Nah ini dia nih flyover yang tadi aku bilang ya. Ini langganan macet, apalagi di sebelah kiri ini nih. Ini nih macet banget kalau hari biasa. Ini yang arah keluar dari arah Mall Sumarekon Serpong ya. Tuh biasanya macet banget, tapi ini alhamdulillah masih sepi. H+3 lebaran. Jadi di depan ini nanti kita masih lurus ya, arah ke Cikokol. Terus nanti ada belok kiri gitu. Baru nanti kita masuk ke jalan raya Tangerang Serang gitu dah. Nggak tahu aku namanya apa. Pokoknya arah ke Cikupa, terus ke Jatake, ke Bitung, terus aja sampai ke Serang, Cilegon, dan Merak. Nah sebenarnya kemarin kalau aku pulangnya di H-1 lebaran, itu tuh kita akan nyebrangnya nggak di Pelabuhan Merak, yaitu di Pelabuhan Ciwandan. Aku juga kemarin sebenarnya penasaran tuh Pelabuhan Ciwandan tuh kayak gimana ya. Terus dan kita turunnya juga nggak di Pelabuhan Bakauni, melainkan di Pelabuhan Wika Beton. Itu dari Bakauni sekitar 3-5 km gitu lah. Itu pelabuhannya ya, pelabuhannya Wika Beton gitu. Jadi nggak Merak Bakauni tapi Ciwandan Wika Beton. Nggak tahu ya nanti pas kita arah balik dari Lampung ke Jakarta apakah diaktifkan kembali, karena kemarin itu diaktifkan pada tanggal 25 sampai dengan tanggal 31 atau 30 gitu. Pokoknya sampai puncak arus mudiknya itu lah. H-1 kayaknya tanggal 30 ya kemarin. Habis itu tutup dan dikembalikan ke Merak Bakauni. Tapi semoga nanti pas kita balik itu diaktifkan kembali supaya kita nyeberangnya dari Pelabuhan Wika Beton ke Pelabuhan Ciwandan. Nah teman-teman kalau penasaran silahkan di subscribe ya channel Mas Arkan. Siapa tahu nanti kita pulangnya nggak lewat Pelabuhan Bakauni tapi lewat Pelabuhan Wika Beton dan sandarnya di Pelabuhan Ciwandan. Karena kayaknya belum pernah ada deh yang bikin videonya nyebrang di pelabuhan itu. Bitung lurus, Serang lurus, Kelapa II, Serpong kiri. Oke, kita udah masuk ke jalan raya Tangerang Serang ya, apalah itu namanya, Cimone lah ya ini ya, daerah Cimone, terminal. Jadi dulu Cimone ini adalah terminal. Dulu tuh banyak bus-bus kota kayak dari Cimone ke Senen, ke Blok M, ke Tanjung Priuk. Tapi sekarang kan udah ke
terminal Poris Pelawat semua ya, bis-bis kotanya itu. Nah, jadi inilah kita sudah inline di jalurnya menuju ke Merak. Jadi ini tinggal lurus saja, kurang lebih sekitar 90 km mungkin ya. Lurus aja ikutin jalan, udah nggak perlu belok-belok lagi. Jadi sebenarnya ke Merak tuh kalau udah hafal enak banget. Cuman PR-nya kalau bawa motor ke Merak, kalau hari biasa ya, itu truknya aja sih. Jadi ada banyak truk karena kita akan melewati kawasan industri Jatake gitu. Dari Bitung, Cikupa, Jatake itu truknya banyak banget. Bahkan sampai ke daerah sebelum Serang itulah, itu banyak pabrik-pabrik ya. Itu aja sih tantangannya kalau bawa motor ke Pelabuhan Merak. Selain itu sih nggak ada lagi sih, aman-aman aja. Jam setengah 8 pagi, belum ding, 7:20 menit. Ini kita sampai di Bitung. Jadi di Bitung ini lebih tepatnya di bawah kolong jalan tol Tangerang Merak ya. Itu banyak banget perwakilan bus tuh, banyak banget kan. Dan biasanya juga ada bus yang ngetem di sini. Oh, ini ada Sinar Jaya. Tuh, jadi banyak banget. Ada juga Rosalia Indah sama Harapan Jaya, itu punya pool sendiri nanti di depan. Itu poolnya bersebelahan, Rosalia Indah dan Harapan Jaya. Wah, ini enak banget sih, jalannya kosong sekosong-kosongnya. Ini kayaknya kita sebelum jam 10, kalau nggak berhenti-berhenti ya. Sebelum jam 10 udah sampai di Merak sih. Tapi kayaknya aku mau berhenti sekitar setengah jam lagi ya. Jam 8 mau berhenti untuk sarapan karena lapar ini, belum makan. Biar kita isi perut dulu. Ah, itu udah ada Rosalia Indah yang jalan jam segini itu. 396. Kemana itu? Nomor 396. Nah, biasanya di sini nih yang tadi aku bilang banyak banget truk. Itu di jalanan ini kurang lebih 10 km ke depan lah, itu banyak banget truk biasanya. Pasar apa ini? Pasar Gembong, Jalan Raya Serang nomor 31. Dari tadi banyak banget ketemu mobil-mobil pickup kayak gini. Asli. Udah ada 10 lebih kali ini ketemu pickup kayak gini nih. Bawa orang gitu. Oke, sebentar lagi kita akan memasuki kota Serang berarti ya. Mau sarapan di mana ya? Sekarang baru jam 7:37 menit. Ya ampun, cepet banget. Gokil. Perpaduan jalanan yang sepi, nggak sepi-sepi amat sih, jalan yang lumayan sepi sama motor yang gokil ini, akhirnya kita bisa cepet banget perjalanannya. Jadi dari tadi tuh konstan di 100, 120 gitu. Jadi secepat itu. Ah, ini paling yang bikin ngerem nih kayak gini nih. Banyak kubangan air. Karena di sini nggak ada resapan kali ya. Resapannya habis. Terus banyak motor yang tiba-tiba belok kayak gini. Jadi tipikal motor-motor di sini ya, ngesennya itu pas dia mau belok langsung. Harusnya kan ngesen itu mungkin ya paling minimal 50 meter sebelum belok lah. Ini enggak, belok baru ngesen. Nah, di sini tuh dari tadi tuh. Makanya beberapa kali kayak gitu tuh. Mau belok, nggak ngesen, ngesennya nanti kalau udah mau masuk gitu. Langsung ada contohnya kan. Dari tadi kayak gitu. Jadi itu supaya teman-teman aware juga ya kalau lewat sini ya. Tantangannya itu tuh. Orang tiba-tiba belok, ngesennya tuh pas dia belok.
bukan sebelum belok. Jadi dia belok dulu baru ngesen dari tadi seperti itu. Jadi kita yang harus banyak-banyak mengantisipasi dah kalau gitu-gitu mah. Mau gimana dong? Kadang yang gitu-gitu tuh yang bikin celaka. Macet. Pasar lagi. Nggak tahu pasar apa ini namanya nih. Pasar apa sih nih? Jalan Serang Ciruas. Nggak tahu pasar apa namanya. Jadi berapa kali macet itu karena pasar aja sih. Selain itu tidak ada antrian-antrian seperti ini karena pasarnya itu pasar tumpah gitu ya. Jadi pasarnya tuh makan badan jalan tuh, dan selalu di sebelah kiri pasarnya, di jalur kita maksudnya. Selamat datang di Kota Serang. Wih, jam 8:01. Ya ampun, cepet banget. Ini rekor tercepat aku sih dari Pondok Cabe ke sini. Cuma berapa? 1,5 jam ya? 1,5 jam doang dari Pondok Cabe ke sini. Ya ampun. Jadi nggak tahu nih, rencananya mau makan di Kota Serang atau dibablasin aja ke Merak sambil nunggu jam nyebrang kapalnya. Better sih langsung ke Merak aja ya, karena sekarang jam 8 udah di Serang. Kemungkinan kalau konstan seperti ini terus, jam 9 sudah sampai di Pelabuhan Merak. Terus kita kan naik kapal yang eksekutif. Nanti kita makan di ada resto Padang gitu di tempat nunggunya, di dermaga eksekutif gitu. Atau kita bisa masuk ke dalam mallnya Anjungannya, itu juga bisa. Jadi kayaknya opsi yang itu deh yang mau aku pilih. Jadi langsung ke Pelabuhan Merak aja. Kita nanti makannya di Pelabuhan Merak sambil nunggu penyeberangan kapal. Ya, jadi sekarang kita berada, bisa dibilang tengah-tengah Kota Serang kali ya. Nah, di depan ini itu ada McDonald's. Biasanya dulu kalau aku mudik selalu makan di situ, tapi sekarang karena lagi nggak makan McDonald's, jadi ya udah kita langsung aja ke Pelabuhan Merak ya. Ini lampu merah, di sini ada Transmart. Terus kalau ke kanan nggak tahu kemana, kita ambil lurus terus aja. Nanti di depan kita akan ketemu dengan alun-alun Kota Serang. Nggak tahu itu alun-alun Kota Serang atau alun-alun Banten ya. Harusnya sih alun-alun Kota Serang. Di depan sekitar ya 5 menit lagi lah. Bensinnya akhirnya turun tuh 1 bar. Irit banget bensinnya, parah. Mungkin dengan gaya ridingku yang eco kali ya. Jadi irit, baru turun 1 bar, kita udah jalan hampir 70 km. Baru turun 1 bar, luar biasa. Tapi memang kapasitas tangkinya ini kan 30 liter ya. Dengan 30 liter, motor ini bisa jalan lebih dari 500 km sekali isi full tangkinya. Jadi memang motor petualang banget lah ya. Tangkinya besar. Walau kalau isi bensin sampai tangkinya full kayak gini, itu berasa banget beratnya. Tapi enak karena dia depannya berat. Jadi lebih stabil aja gitu bagian depannya. Seru banget nih motor. Dan nggak berasa capek sama sekali. Bener-bener nggak ada capeknya bawa motor ini.
Gokil. Ini dia alun-alun Kota Serang. Sepi ya. Ini kita ambil kanan. Jadi itu cuma muterin alun-alun aja. Nah, sepi sekali. Terakhir kita bawa motor lewat sini tuh rame karena ini SD-nya waktu itu masuk. Terus sekarang masih libur nih, SDN Serang 02. Alun-alunnya juga sepi, yang jualan juga sepi. Belum pada balik mudik ya. Ini adalah kecepatan yang paling ideal banget sih untuk motor ini menurutku ya. Jalan 100 sampai dengan 120 km per jam di gigi 6. Enak banget. Jadi kayak kita tuh kayak berasa lagi naik kapal gitu loh. Kota Cilegon. Di sini tuh ada masjid yang terletak di tengah-tengah kotanya. Lihat. Masjidnya besar banget. Ada 4 menara. Tuh. Oh, bagus sekali. Masjid apa ini namanya? Oke, jadi kita sudah sampai di Kota Cilegon. Kalau udah sampai Cilegon, itu udah dekat banget sama Pelabuhan Merak. Dari sini ke Pelabuhan Merak itu cuma sekitar setengah jam lah ya, normal. Jadi kita sampai di Merak itu jam 9 kemungkinan. Ya ampun, cepet banget. 2,5 jam ya berarti dari rumah ke Pelabuhan Merak. Dan sudah mulai panas, alhamdulillah. Dari tadi tuh mendung gitu ya. Aku agak khawatir hujan aja sih, karena mager teman-teman. Bawa motor dalam kondisi hujan tuh mager banget. Jadi hampir sepanjang perjalanan seperti ini teman-teman. Gigi 6 di kecepatan 100 sampai dengan 120 km per jam. Ini udah kecepatan yang paling enak menurutku ya. Juga suspensinya ini bener-bener apa ya, nyamannya pol banget gitu loh. Terus juga karena dia windshieldnya tinggi, jadi ini badan tuh nggak kena angin. Tinggal masuk aja ke terminal eksekutif atau dermaga eksekutif. Ini dia. Simpang Raya ramai banget. Nah, langsung masuk aja ya. Wih. Motor, kemana motor? Kendaraan kecil. Oh, lewat sini. Oke, Pak. Dibikin muter-muter, guys. Kayak antri bioskop, dibikin muter-muter. Mana sih masuknya? Oh, ini ya. Oh, ini nih. Oh, motor sendiri di sini sekarang. Wait. Nanti nyebrangnya dari Bakauni atau dari Wika Beton, Mbak? Oh, udah Bakauni ya? Oh ya. Kasih. Jadi nggak usah pesan yang eksekutif. Oh iya ya. Kasih ya. Oh gitu. Oke. Kasih ya, Mbak. Kita maju dulu. Oke. Sarung tangan juga deh. Lepas aja sarung tangannya. Tiketnya yang form penumpang. Oke, kita simpen yang untuk petugas. Jadi kalau nyebrang tuh kita diberikan 2 tiket. Satu untuk kita, satu untuk diberikan ke petugas. Gitu. Harganya Rp187.853 untuk motor di atas 500 cc. Kalau di bawah 500 cc
133.000. Seperti itu. Ya. Kita menuju ke tempat nunggunya roda 2. Kok jadi membingungkan begini sih? Mana sih masuknya? Nah, kalau motor langsung paling depan. Oh, langsung di sini nih motor. Iya. Ya udah, kita ikutan aja lah. Ini ada motor soalnya di sini. Oke, sekarang jam 8 lewat 45 menit. Belum jam 9 malahan. Kita sudah sampai di Dermaga Eksekutif atau Terminal Ferry Express Pelabuhan Merak, dan tadinya rencananya mau makan di sini. Ternyata belum ada masakannya. Nih, ada rumah makan Sari Buana, ini rumah makan masakan Padang. Tapi belum ada, belum datang. Tuh. Jadi masih tutup. Tuh. Terus biasanya kita kalau naik motor itu parkirnya kan di sini ya. Nah, tapi di sebelah sininya ditutup. Ada ini stand-stand gitu. Jadinya kita parkirnya di depan sana tuh. Gitu. Sebelum naik ke kapal. Jadi nanti naik kapal tinggal belok kanan doang. Set gitu. Kalau di Anjungannya atau di Sosoro Mall itu adanya KFC. Aku juga sedang tidak makan KFC. Jadi oh, ini CFC ya ampun. Coba. Udah buka belum ya? Kayaknya belum sih. Mas. Mas, udah ada? Ada. Wah, cakep. Silakan. Ya. Udah ada CFC. Asik. Ini dia kapalnya Legundi. Kembarannya Batu Mandi dan juga Sebuku. Ya, kurang lebih masih sekitar 20 menit lagi lah untuk kita bisa masuk ke kapal. Jadi, mari makan dulu. Oke, sudah selesai makan. Dan ternyata di sini tuh ada food truck gitu ya. Apa sebutannya sih? Food truck bener ya? Nih, Indomart. Biasanya kita kalau mau ke Indomart itu kan harus jalan ke Anjungan. Nah, kalau lagi musim mudik gini, serunya tuh apa? Serunya adalah banyak mobil-mobil yang jarang kita lihat pas mudik, pas hari biasa maksudnya. Gimana sih bahasanya? Jadi mobil-mobil yang kalau aku ngetrip di hari biasa selain hari mudik itu jarang kelihatan. Kalau lagi musim mudik ini banyak teman-teman. Contohnya nih, kalau Alphard ya udah biasa lah ya. Di belakang ada Land Cruiser. Terus tadi di samping sana, di sampingnya Land Cruiser, di belakangnya Land Cruiser itu maksudnya itu ada G-Class. Terus tadi ada apa lagi ya? Ada banyak lah mobil-mobil yang jarang kita lihat pas nggak musim mudik. Dia mudik gitu loh, naik kapal gitu. Dan ini terpantau ramai, banyak plat B tuh. Jadi banyak orang-orang yang mudiknya itu setelah Lebaran. Begitu juga dengan motor-motor yang ada di depan. Nah, itu semuanya baru mudik. Sama seperti aku. Jadi mereka mudiknya tuh setelah Lebaran. Nah, mari kita ke Indomart dulu ya. Beli air. Terus di sini ada toilet portable. Nggak tahu ini bisa digunakan atau tidak. Mari kita tanya. Soalnya kalau di sini kalau mau ke toilet itu kita harus ke dalam mallnya sana. Tuh, toilet paling dekat tuh di dalam mall sana, di lobi utamanya. Jadi kalau ini bisa dipakai sih oke banget nih. Wih, bisa dipakai loh toiletnya. Hei, keren. Mantap. Ada tisunya. Ini ada pembersih buat kloset. Ada kipas angin. Ya ampun. Terus ada wastafelnya. Semua serba portable. Nah, ini untuk klosetnya. Pintunya ada dua. Ada di sisi sini dan ada di sini. Jadi ada dua pintu. Keren. Pertama kalinya masuk ke toilet portable yang warna oranye. Biasanya masuknya yang warna biru. Oke. Jam 9:03 sudah mulai turun tuh kendaraan dari kapal Legundi. Mari kita bersiap-siap juga dan beli air mineral.
Ini harganya Rp12.000. Berapa harga air mineral di tempat kalian dengan merek seperti ini? Di sini harganya 12.000. Oke, mari kita siap-siap untuk naik ke kapal. Nggak usah pakai jaket kali ya. Kayaknya repot gitu loh pakai jaket. Nah, di sini tuh udah ditambahin cup holder. Jadi kalau ada air tinggal set begitu. Enak banget kan? Jadi kita sambil jalan tuh bisa sambil minum gitu loh. Nah, tempat sampah ya. Saatnya kita masuk ke kapal. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini untuk motor ambilnya yang jalan tengah ya. Nah, kayak gitu. Jangan ambil yang pinggir, karena yang pinggir itu kayak gajlugan gitu. Kosong. Seperti biasa, motor paling ujung. Oke. Ya, kita jadi langsung naik aja ke kapal. Dan ini ternyata banyak banget ya motor-motornya tuh. Lebih sih dari 10. Dan ini enaknya kita tinggal bawa ini doang nih ke atas. Nggak usah bawa barang-barang lagi. Praktis banget ya. Tuh. Ya, langsung naik ke atas. Mumpung masih sepi, kita cari tempat seperti biasa ke dormitory atau asrama. Ini masuk, harusnya sih belok kanan ya. Nah, ini untuk ruang yang biasa. Tuh, sepi sekali. Ini dia. Masih kosong. Ini harus cari tempat yang jauh dari AC nih. Sini aja kali ya. Sini aja deh. Kepada para pengguna jasa yang terhormat, terima kasih telah memilih kapal ASDP. Ikuti petunjuk dari utama. Evakuasi dapat dilakukan dengan terjun dari atas kapal. Ada di pertengahan penyeberangan dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakauni. Tadi berangkat kurang lebih jam 10 lewat 15 menit. Dan ini lihat deh, ini momen langka loh. Sama-sama kapal ekspres balapan. Ini Portling 5 tuh. Ini sama-sama kapal yang eksekutif ya. Balapan kita loh. Dan menang yang kita naikin ini Legundi. Tadi soalnya dia di depan banget. Sekarang udah hampir sejajar lah. Kita di arah jam 3:30 lah dari dia. Tuh. Ternyata lebih cepat KM Legundi dibanding Portling 5. Seperti biasa penyeberangan dari Pelabuhan Merak menuju ke Pelabuhan Bakauni itu ditempuh dengan waktu kurang lebih 1 jam untuk penyeberangan dan 30 menit untuk waktu sandarnya. Jadi anggaplah kurang lebih sekitar 1 jam 30 menit lah ya waktu penyeberangannya. Gitu. Nih, kita sudah mau balap dong. Ya ampun. Ini gimana ceritanya? Kita bisa barengan. Nanti yang ngantri siapa tuh? Karena ini kan sama-sama kapal eksekutif ya. Apa kita duluan ini ya? Dan ini tidak terlalu penuh parkiran mobil. Tuh. Di sebelah sininya tidak ada. Tapi emang kayaknya di sini nggak boleh deh. Tuh, ada tandanya. Mobil nggak boleh parkir di sini. Jadi ini adalah rem door ya. Ini bisa diturunin ke bawah pakai hidrolik ini.
Jadi yang dari bawah bisa naik menggunakan rem door ini, gitu. Nah, sudah hampir sejajar dengan Portlink 5. Ayo, drag race kapal. Sebentar lagi kita akan menyusulnya. Dan kapalnya kok kelihatannya kosong ya? Ada orang nggak sih? Oh, kosong banget ya kelihatannya ya? Oh, ada deng. Ada tuh, ada orang kok. Oke, ini aku mau ke motor dulu sebentar. Ada yang mau diambil. Motornya itu parkir di sebelah sana. Jadi selain kita, tadi ada nambah motor lagi. Jadi ada 2 parkiran motor. Ya, sekarang berada di dek paling bawah. Sama seperti kemarin waktu kita nyebrang naik bus, apa ya kemarin ya? Kramat Jati bukan ya kemarin terakhir tuh. Dari Jakarta menuju ke Palembang. Oh, naik ILS 388, sorry. Itu kita ngelihat di dek bawahnya, itu mobil pribadi semua. Hari ini juga masih sama. Tuh, full mobil pribadi. Ya ada sih, truk beberapa ya. Tumben nih, truk udah boleh masuk. Harusnya kan truk ini masih dari, oh karena Ciwandan udah tutup ya, jadi truk udah boleh nyebrang dari Pelabuhan Merak. Tapi sisanya mobil pribadi semua, sama ada motor lagi tuh. 1, 2, 3, 4, 5 motor di bagian paling bawah. Dan ini 95% platnya plat B semua. Jadi ini bisa dipastikan ini adalah orang-orang yang mau mudik karena platnya B. Ada beberapa sih plat BK tuh. Kalau ini kan berarti orang pulang kan. Ada plat BG tuh di depan. Tapi selain itu plat B semua. Keren. Baru pertama kalinya nyebrang dari Merak ke Bakauni ngelihat kapal ini. Ini kapal apa sih? Kapal tongkang atau bukan ya ini ya? Tuh. Baru pertama kalinya, dan ini kapalnya ditarik sama kapal yang ada di sini. Tuh. Tapi dia jauh banget jaraknya ya. Tuh. Jaraknya jauh banget dari kapal yang narik sama kapal yang ditarik. Tuh. Berapa ratus meter ini jaraknya nih mereka nih. Kalau tiba-tiba di tengah-tengahnya ada yang lewat, kapal gimana ya? Soalnya dia talinya, nih talinya tuh, kelihatan nggak talinya? Seperti itu. Kapal apa ini ya? Baru sekali loh lihat kapal kayak ginian di pelabuhan, di penyeberangan Merak Bakauni. Waktunya sandar. Ada TV juga di sini. Kompas TV. Siap-siap. Dan ini kita keluarin motor, tunggu mobil-mobilnya keluar semua. Jadi kalau mobil udah keluar semua baru kita bisa mundur karena terhalang sama mobil gitu. Dan ini ada mobil Fusio. Ini 3008 atau 5008 ini. Ini mobil yang jarang kita lihat juga. Dan ada gitu. Apa sih? Terus juga ini rame banget sih. Ini rame banget. Banyak orang yang baru mudik setelah Lebaran. Ya, bisa dilihat dari platnya seperti yang tadi di bawah ya. Platnya B. Di sini juga di dek atas rata-rata platnya B. Tuh, plat
B, motor juga rata-rata plat B sama A. Ada plat Jogja malah tuh, AB. Itu Land Cruiser juga plat B. Seru. Oke, kita persiapan. Itu kapal Kathleen 7 yang pernah kita naikin ya. Dulu waktu naik apa ya? Naik kapal itu ya. Naik ALS 253 kalau nggak salah ya. Mobil-mobil sudah keluar. Nah, ini kita bisa mundur. Oke. Mundur guys. Bentar. Ini berat banget mundurnya, ya Allah. Bismillah. Oke. Ya, ditutup dong. Jadi kita melanjutkan perjalanan kembali. Pemberhentian selanjutnya, ini aku mau ke Pantai Marina namanya. Pantai Marina itu sekitar 1 jam 20 menit dari kita turun kapal. Jaraknya sekitar 50 kilo atau 40 kilo gitu dari Bakauni ya. Jadi itulah pemberhentian selanjutnya, karena itu adalah tempat untuk jalan-jalan keluarga. Jadi keluarga besar lagi ke sana pakai bus. Dan aku sendirian yang pakai motor dari Jakarta. Langsung ketemu di sana. Oke, kita mulai lagi. Bismillah. Lihat, banyak banget bus-bus NPM tuh. Wih, 1 2 3 4 5 6. 6 bus NPM. Keren banget. Oke, lanjut jalan lagi. Dan entah mengapa aku lapar lagi ya. Padahal tadi makan lumayan banyak. Ngantri. Ini mobil-mobil yang keluar dari kapal yang kita naikin ya. Kalau motor-motor ini yang baru datang adalah motor yang mau nyebrang. Vibes mudiknya berasa banget ya. Plat B Bandung, plat B lagi. Dan update bensin baru berkurang 1 bar. Jadi ini motor irit sekali. Kita sudah jalan 96 km dari rumah. Nah, itu tuh. Itu motor-motor yang mau nyebrang ke Merak. Oh. Let's go. Asli sih, naik motor ini bener-bener nggak ada capeknya sedikit pun. Bener ya kata orang ya, motor ini motor paling enak untuk touring. Bukan yang termahal, tapi yang terenak sejauh ini ya, yang pernah aku coba dan yang pernah aku dengar dari orang-orang. Karena aku belum pernah nyoba motor-motor seperti ini dengan merek lain. Jadi kalau untuk BMW GS ini rivalnya ya bisa dibilang, itu ada Triumph Tiger, terus ada Ducati Multistrada, terus ada KTM 1290. Nah, ini kalau masuk tol belok kiri tuh, langsung ke tol Trans Sumatera. Kita lurus, kita lewat jalan biasa tentunya ya. Belok-belok kayak gini tuh enak banget. Aduh, batu. Itu tuh mengerikan kalau ada batuan gitu. Ya ampun, kosong banget. Ini sih kayaknya ke Pantai Marina nggak sampai 1 jam 20 menit sih. Lihat. Yang arus balik tuh. Pada bungkus makanan di sini. Nih. Ini rumah makan idaman nih. Suka Menanti 2. Itu masakannya murah. Masakannya enak, harganya murah. Masakannya murah. Ada juga yang lagi foto-foto di tulisan Bakauni. Tuh. Seru ya? Seru nggak?
Jadi walaupun di sini tuh jalannya kelihatannya baik-baik saja ya, tapi sebenarnya jalanan di sini tuh tambelannya banyak banget, dan tambelannya tuh nggak beraturan tingginya. Jadi kalau naik motor ini sih nggak berasa ya tambelan-tambelannya, cuman kalau pakai motor kayak apa ya yang biasa aku pakai tuh ya, kayak Vario gitu lah, itu berasa banget tambelan-tambelannya, dan kadang bikin kita jadi sedikit kehilangan ini ya, apa namanya, konsentrasi, karena harus fokus ke tambelan-tambelannya gitu. Tapi kadang-kadang mulus banget juga nih, kayak sekarang nih ya, nggak mulus-mulus amat sih, tetap ada gelombang-gelombang gitu, tapi better lah dibanding ada tambelan-tambelannya. Tapi yang bagus adalah di sini garisnya tuh bagus, garis jalannya tuh nggak putus di sini, bagus banget. Teman-teman bisa lihat ya, garisnya kiri, kanan, tengah, yang kuning-kuning ini garisnya tuh bagus. Dan ini termasuk lumayan sepi, tapi dari arah lawan itu ini ya mulai rame ya, motor-motor terutama udah ini mau nyebrang. Oh, motor terus kan. Kalau mobil sih rata-rata udah lewat jalan tol soalnya. Nah, ini di sebelah kanan adalah gerbang tol apa ya namanya, lupa ya, Bakauni Utara kalau nggak salah ya. Nih sebelah kanan. Ah, itu. Nih, terutama pas jalan cor-coran gini, ini bergelombang banget. Tapi ya dengan motor ini sih nyaris nggak berasa sih jalanan gelombangnya. Nyaris nggak berasa, ya ampun, seenak ini loh. Ini aku lagi jalan 100 km per jam pakai gigi 6. Itu ya kayak yang aku bilang di video kemarin itu ya, motor ini melibas jalan rusak, jalan bergelombang, itu kayak kita lagi makan bolu. Selembut itu pas ngelewatin ya. Itu mungkin analogi yang paling mudah untuk diungkapkan ya. Gokil, seenak ini loh suspensinya loh. Wah, parah. Benar-benar merusak standar motor kita. Selamat datang di Kalianda, Kota Kalianda. Jalannya tiba-tiba jadi lebar. Sepertinya mau mampir dulu di Indomart. Aku udah hidrasi nih, soalnya lagi radang, jadi gampang banget dehidrasi. Oke, terima kasih. Oh, ramai sekali. Ada, oke. Beli air mineral, larutan, sama Strepsil. Semoga membantu sedikit meredakan radang ya. Dan ini penuh banget. Kita 10 menit lah ya berhenti. Lanjut jalan lagi. Ini ya Allah panas ya. Mataharinya berasa 3 ini ya. Kasih ya Pak. Oke, jadi dari sini masih 13 km lagi lah, atau sekitar 24 menit. Panasnya pol, karena ini dekat laut ya. Jadi panasnya tuh kayak gini. Ya kayak kita lewat Pantura aja sih sebenarnya. Oke, bismillah. Jadi nanti
Menurut Google Maps, tuh rame banget tuh, rame banget. Udah pada mau pulang, udah pada mau nyebrang ke Merak. Hati-hati di jalan guys. Tuh rame banget pemotor ya. Besok kita pulang serame ini enggak ya? Karena aku pulang tuh H-1 dari orang-orang masuk kerja semua. Itu aku pulangnya besok. Jadi nggak tahu ya serame ini atau enggak. Nah, jadi nanti kita kurang dari 3 km lagi itu kita belok kiri. Setelah itu kita keluar dari jalan utama ini menuju ke pantai-pantai. Jadi kalau di Lampung itu pantai-pantainya banyak sekali yang bagus. Teman-teman tahu pantai apa di Lampung yang bagus? Pahawang, Krui, Pulau Pisang, Gigi Hiu, Kiluan. Banyak lah pokoknya pantai yang bagus di Lampung tuh. Terutama di ini ya, pesisir barat. Itu bagus-bagus banget. Kalau di Krui atau Pulau Pisang itu rata-rata yang kesana tuh bule. Ya, orang-orang luar negeri. Mereka tuh pada suka surfing di sana. Makanya pulau-pulau itu tuh mungkin pulau-pulau Krui itu mungkin kalau di warga lokal di Indonesia domestik gitu kurang begitu santer. Tapi kalau buat orang luar negeri itu terkenal banget Krui itu. Nah, mulai padat lagi. Tiba-tiba macet sampai berhenti. Jangan-jangan ini orang-orang mau ke pantai lagi nih. Karena di depan itu tuh pertigaannya, pertigaan ke pantainya. Ini dia, kita belok ke kiri. Macet banget dong. Ini orang-orang pada mau liburan ke pantai guys. Jadi semacet ini. Tuh. Dan ini ke pantainya masuknya sekitar 10 kilo lah ke Pantai Marina. Nggak sampai ding, tapi kurang lebih segitu. Dan sepanjang garisnya nanti itu pantai semua. Nanti kita lihat ya. Kalau masuknya sih kayak gini. Dan jalannya sempit. Nggak tahu ya, itu rame-rame keluarga pakai bus. Bisa nggak masuknya lewat sini nih? Karena banyak ranting-ranting pohon yang rendah gitu tuh, rendah-rendah pohonnya. Ini udah mulai. Ini apa nih? Ini pantai apa nih? Rame banget tuh. Nah, ini pantai apa? Objek wisata Pantai Bagus. Namanya aja Pantai Bagus. Nah, Pantai Bagus. Oke. Ini kenapa berhenti ya? Kita masih ke dalam lagi. Tapi ini rame banget loh. Rame banget. Dan ada kayak apa itu? Istana-istana gitu. Keren-keren. Ini namanya Pantai Aruna. Ada water sportnya juga, banana boat, paddleboard. Rame juga ya. Gokil. Rame semua loh pantai-pantainya. Jadi emang kalau warga Lampung itu wisatanya ya ke pantai ya. Karena kalau ke mana mall itu kayaknya udah biasa ya. Jadi wisata itu pantai, terus Waikambas. Nah ini nih kotes-kotes gitu tuh. Nah tuh penginapan-penginapan kayak Bobo Cabin gitu. Tuh. Nah ini pantai ketiga, Starlight Cabin. Ini nih pantai ketiga. Pantai apa ini namanya? M Pantai, Pantai M. Apa ya? Pantai M. Parkir motornya di sini. Sebenarnya sih semua pantainya sama ya, karena satu garis pantai. Tapi nggak tahu yang membedakan mungkin tempat makannya, atau ada dekor-dekornya yang menarik.
pengunjung gitu. Nah, di sini udah mulai berasa ini ya, aura-aura vibes pinggir pantai gitu. Karena di kanan kirinya udah mulai ada pohon kelapa. Jadi pantai Marina ini dia posisinya bisa dibilang paling ujung lah ya di antara pantai-pantai yang tadi kita sudah lihat. Dan jalannya kayak gini, maksudnya lebarnya tuh cuma segini. Itu bawa bus besar agak effort ya lewat sini ya. Kalau papasan itu loh, kayaknya di mana namanya, pantai-pantai di Kota Agung itu nggak sesempit ini deh jalanannya. Ini tuh bener-bener ngepres banget satu bus ini. Jadi kalau ada mobil dari arah lawan bingung pasti. Nah, ini Pantai Cemara, rame juga tuh. Kita agak naik bukit, nanti turun lagi baru ke Pantai Marina. Gokil sih bus lewat sini. Marina ya Pak? Marina, oke. Yo ampun, sampai juga. Mana busnya nih? Beneran lo masuk-masuk jalannya sekecil itu. Dan ini masuknya agak jauh ya. Kalau Pantai Marina tuh 5 menit lah kurang lebih dari belokan tadi. Dan jalannya belum, aspalnya belum sempurna gitu, masih agak berpasir. Tapi katanya ini pantai yang paling bagus, paling terkenal di Kalianda kayaknya Pantai Marina ini deh. Ya Allah macetnya, ya Allah. Sorry ya, ini kita buka jalur ya, soalnya. Oh itu dia busnya tuh. Itu dia busnya di depan. Sumpah panjang banget asli. Itu ke depan 1 kilometer lebih sih. Maaf ya, ini kita lawan arah sedikit. Nah, ini kayaknya udah bisa nih nggak lawan arah. Oh, nah PR-nya bawa motor ini adalah ketika gini-gini nih. PR sekali. Oke. Oh yang kanan. Jadi gimana? Depan bisa kanan. Oh iya iya. Pak, saya kan nggak bawa cash. Bisa bareng sama bus nggak? Di belakang ada bus. Nanti barengin ke mereka. Ada bis 1 warna hijau belakang. Oh ya udah kalau gitu. Parkirnya di mana nanti? Oh, oke.
sampai di Pantai Marina, tapi belum masuk ke pantainya karena ini aku belum bayar. Jadi nunggu rombongan busnya, mereka yang bayar karena aku tidak bawa cash. Jadi untuk masuknya itu bayar Rp40.000 per orang. Kayaknya belum termasuk sama motor deh. Infonya sih begitu ya. Jadi aku nggak ada uang cash, makanya nunggu busnya datang. Yang kayaknya masih lama deh. Bisa 15 menitan mungkin karena panjang banget antriannya. Tuh. Jadi cuman ada satu pintu doang. Terus satunya buat motor. Jadinya macetnya panjang banget. Bahkan busnya belum kelihatan. Masih 2 belokan lagi. Sudah 15 menit di sini dan belum terlihat juga busnya. Wah, ini sistem tiketingnya lumayan banget ya. Satu mobil itu bisa 2 menit. Satu mobil 2 menit, bayangin. Kalau bus ada 20 ke belakang, udah 40 menit tuh. Setelah 30 menit, akhirnya kelihatan juga tuh busnya tuh. Masya Allah. Antri tiket loh. Bisa 40 menit. Nah, ini tiket masuknya 40.000 per orang. Kalau motor 5.000 parkirnya. Jadi satu orang sama motor itu 45.000. Ini untuk tiket parkirnya. Tuh, Rp5.000. Ada Instagramnya juga ya, Pantai Marina Official. Tuh. Jadi satu orang satu motor 45.000. Kalau bus ternyata gratis. Free kalau bus. Luar biasa. Jadi ramai-ramai lah bawa bus ya ke sini. Karena gratis masuknya. Jadi busnya parkir di sana. Itu ada bus tamu wisata juga loh. Luar biasa. Tamu wisata kesini-sini. Terus dari bus ini orang-orangnya akan di-shuttle menggunakan angkot-angkot ini nih. Yang warna orange, kuning, hijau. Ini shuttle-nya menuju ke bawah. Karena pantainya masih jauh. Tuh masih turun ke bawah. Terus kita tuh ada di aula. Kita sewa aula gitu ya. Tuh. Jadi pantai ini bener-bener. Ini nggak tahu ya, kalau menurutku mirip sama Menganti sih. Jadi dia dari atas bukit tiba-tiba langsung ke bawah dan lihatnya pantai.